vaksin, penyintas itu tidak bisa menghentikan pandemi. Tapi kalau virus masuk, minimal kita terhindar dari, nyaman. Kalaupun nanti ada gejala ringan. Kita tahu bahwa dokter yang menjadi tameng di mana-mana mensosialisasikan jaga jarak, prokes dan lain-lain. Nah, beredar video itu, Dok. Siap. Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Baik teman-teman, selamat datang kembali di D-Talk channel Kart Media. Malam hari ini di studio sederhananya Kart Media sudah kedatangan bintang tamu seperti yang kalian lihat. Please welcome Dr. Arianto Panambang. Selamat datang, selamat malam Dok. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau teman-teman penonton mungkin khususnya warga Bul ya sudah tahu bahwa beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Mokoyuri Bul, ya Dok ya? Siap. Ya, kemudian saat ini, bukan saat ini sih, sudah 2 tahun belakang ini berarti Dok ya sebagai juru bicaranya Satgas Covid Kabupaten Bul. Sampai sekarang belum berubah SK-nya. Karena sudah 2 tahun juga, masih bertahan 2 tahun rupanya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke intinya, di sini ada yang saya penasaran dari dokter sebenarnya. Sudah menunggu momen untuk tanya langsung, yaitu saya sedikit kepo dengan Facebooknya dokter. Yang pertama, yang saya lihat itu dokter kalau mau menyampaikan petua, pesan, itu formatnya dalam bentuk pantun. Itu hobi pantun atau mut-mutan sih Dok? Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih sekali sudah bisa sama-sama hadir di sini. Ini suatu kebanggaan sendiri ya, bisa masuk dalam daftar yang di listing. Karena situasi seperti sekarang tentu sangat selektif ya untuk kemudian bergabung. Yang pertama tentang pantun, sebenarnya ini hobi ya, hobi saya. Cuman memang waktu itu hanya terbatas di konsumsi internal. Saya biasa nulis catatan-catatan kecil atau misalnya di beberapa pertemuan memberikan sambutan keluarga atau nasihat pernikahan. Saya selipkan pantun lah ya, karena pantun itu cara menyampaikan pesan dengan cara yang sangat softly ya, menyenangkan. Kemudian sedikit lebih fokus karena setelah sampiran ada isi yang akan kita sampaikan. Cuma memang belakangan ini saya rajin sampaikan di sana karena mungkin dengan bahasa yang seperti begitu banyak segmen yang langsung merasakan. Kira-kira begitu. Pengemasannya lah. Iya, karena kalau tulisannya narasi seperti biasa, saya pikir pelebaran penafsiran. Penafsirannya terbatas. Tapi kalau dengan pantun, terima kasih kalau kemudian sudah merasa terpanggil untuk sama-sama gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, ada lagi satu Dok. Itu kalau saya lihat akun baru ya Dok ya? Iya. Saya lihat kan ada 2 akun. Betul. Nah, cuma yang saya lihat aktivitasnya terbaru itu yang di akun. Iya, akun yang terbaru. Akun baru ini. Saya memang sejak awal mengenal Facebook hanya satu dengan cukup 5.000 teman. Dan saya punya kebiasaan 3 bulan atau 1 semester begitu saya validasi lagi lah ya teman-teman yang tidak ada komen dalam 3 atau 6 bulan terakhir, saya minta maaf untuk diganti dengan yang teman-teman baru. Tapi kemudian ada satu kesempatan di mana saya sendiri sulit masuk, sepertinya dihack ya. Saya masuk dengan password yang biasa saya pakai, kemudian saya coba masuk dengan cara yang lain, semua terprotek. Saya biarkan itu kurang lebih 8 hari. Ya, kita yang biasa di medsos pas tiba-tiba sunyi kan kayak masuk rimba. Padahal tinggal 1 kali klik begitu bahwa kita bisa buka akun baru. Lama gitu 8 hari masa-masa sulit itu. Lalu kemudian karena begini, kalau kita pindah akun tentu kan teman-teman yang sudah biasa selama ini berkomunikasi kan agak putus ya. Akhirnya saya cukuplah 8 hari nunggu ini. Saya klik, hanya butuh waktu 3 menit mungkin muncul akun baru. Dan beruntun setelah itu teman-teman mulai beralih dan sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi. Oke, makanya saya lihat kenapa sudah meninggalkan akun lama ini. Justru kalau saya lihat di akun lama itu, Pak Dok, di situ banyak teman-teman yang tag. Tapi dokter aktifnya di akun yang ini. Betul. Tapi insya Allah saya ada teman yang coba mengaktifkan kembali dan insya Allah
mudah-mudahan bisa. Oke, mudah-mudahan selalu ada jalan sih. Amin. Kalau yang masih begitu ya. Oke, jadi sebagai juru bicara Satgas Covid Kabupaten Buol ini Dok ya. Nah, kalau bicara soal Covid, ini kita sudah berada di 2022 dan kedatangan tamu baru masih dari Covid juga. Varian baru yaitu Omikron. Yang menjadi pertanyaan adalah dokter, apa sih hal yang membedakan secara spesifik antara Omikron ini dengan varian sebelumnya Delta? Atau sebelum Delta ada lagi? Iya. Varian dari COVID. Betul. Jadi COVID secara umum secara umum itu kan salah satu jenis virus salah jenis virus. Lalu kemudian dengan berbagai faktor cuaca, iklim, suatu daerah mengalami yang disebut dengan mutasi. Nah, mutasi yang terjadi itu merubah struktur secara umum, sehingga tentu sangat berpengaruh juga dengan bagaimana dia menginfeksi, kemudian bagaimana dia menularkan, atau bagaimana kita melakukan terapi. Dan kita semuanya paham bahwa variasi ini terjadi bukan cuma di skala lokal kita, mendunia lah kira-kira begitu. Betul. Artinya sangat kasihan sekali kalau hari gini masih orang tidak mau coba cari tahu tentang COVID lah kira-kira begitu dengan update varian terbarunya. Memang sekarang tren yang lagi ada itu Omikron. Nah, sampel-sampel yang dikirim dari berbagai kabupaten ke pusat memang 96% terdeteksi varian baru yang namanya Omikron. Bahkan di Sulawesi Tengah kita sudah mengirimkan 19 sampel ke Jakarta, itu semuanya probable Omikron. Nah, artinya Omikron lah sekarang yang merajai dunia pervirusan COVID ya kira-kira begitu. Iya. Artinya yang membedakan dia dengan Delta apa Dok? Atau tidak ada perbedaan secara umum ada mutasi yang terjadi sehingga untuk disebutkan dia sebagai jenis Delta tidak lagi. Nah, ada beberapa strukturnya yang berubah kemudian oleh penemunya, oleh para ahli epidemiologi menyepakati bahwa namanya yang terbaru dengan variasi barunya itu ya Omikron. Omikron. Maksudnya gejala yang ditimbulkan seperti yang virus sebelumnya lagi kalau terpapar Omikron ini sama saja atau? Secara umum virus menginfeksi sama. Gejalanya cuma memang ketika dia datang tentu situasi yang dia datangi berbeda. Contoh misalnya ketika varian Delta yang sangat infeksius itu datang, kondisi secara umum kita masih memiliki antigen atau antibodi yang spesifik, antibodi alamiah kan, tanpa ada bantuan dari luar. Sehingga di kondisi itu betul-betul di gelombang kedua kita berhadapan dengan Delta, angka kematian luar biasa kan. Kita juga sampai masuk di angka 60 kematian di Kabupaten Buol. Nah, kenapa kematian itu terjadi? Salah satu faktornya karena imunitas kita memang tidak terbentengi. Nah, sekarang ketika muncul lagi varian Omikron, situasi kita beda dengan situasi ketika Delta di gelombang kedua. Situasi kita umumnya masyarakat kita sudah mendapatkan proteksi tambahan dengan vaksin kira-kira begitu. Makanya kalau dibilang mau parah atau tidak, sebenarnya ini tergantung proses masuknya tadi ya, karena sekarang kita sudah vaksin. Benar. Jadi kedengarannya Omikron tidak separah Delta, padahal masih sama sebenarnya gejala juga yang ditimbulkan begitu ya Dok ya. Secara umum gejala yang ditimbulkan oleh virus, apalagi jenis COVID sama sebenarnya, hanya saja bagi lansia, kemudian bagi orang-orang yang komorbid, bagi anak ya memang parah ya, karena itulah kemudian sasaran vaksinasi belakangan ini bagaimana capaian lansia mencapai 70%, bagaimana anak usia 6 sampai dengan 11 tahun kita kejar secepatnya karena mereka-mereka yang rentan, di mana orang yang dewasa muda, orang tua itu para pekerja secara umum sudah tervaksin di tahap 1 lah kira-kira begitu. Nah, sehingga lansia, orang-orang komorbid dan anak-anak harus segera dipacu supaya mereka kalau terpapar tidak separah ya, meminimalisir tingkat keparahan kira-kira begitu. Oke. Nah, di sini ada satu yang menarik dari artikel yang cukup dipercaya juga, ini artikel nasional juga, itu memuat pernyataan dari juru bicara Satgas Pusat barangkali ya, Profesor Wiku Adhisa Smito ya. Di situ beliau menyatakan bahwa kemungkinan varian Omikron ini juga dapat menulari penyintas COVID-19. Bagaimana itu bisa? Boleh dijelaskan? Jadi begini sederhananya, virus bisa masuk kalau pintu masuknya terbuka. Nah, secara umum, apapun jenis virus, mau bakteri, mau amuba atau sumber penyakit,
ketika pintu masuknya, port di entry-nya terbuka, dia masuk. Nah, sekarang perlu didudukan secara terpisah antara penyintas atau yang diharapkan orang yang telah memiliki kekebalan, atau sisi yang lain kekebalan yang didapatkan karena penyintas dia sudah memiliki kekebalan dan sembuh lah, kira-kira begitu. Kemudian yang dimasukkan secara aktif melalui vaksin. Memang tingkat kekebalan tubuhnya sudah meningkat, tapi kok masih terkena lagi. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memproteksi diri dengan protokol kesehatan. Nah, kan sejak dulu kita tahu bahwa untuk varian virus yang ini, dia kan masuknya melalui hidung, melalui droplet dan lain-lain. Disitulah kemudian manfaat daripada protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan. Kenapa? Karena kita bisa jadi memegang droplet atau bekas-bekas orang yang ada virusnya. Nah, kapan virus ini masuk di pintu masuknya, orang terinfeksi. Tinggal nanti ketika dia masuk, di dalamnya sudah ada proteksi vaksin atau tidak. Nah, saya sepakat dengan pendapat ini. Ya, pernyataan kira-kira begitu sederhananya. Walaupun kau sudah divaksin booster, 1-2 pakai jenis yang misalnya yang di nakes Moderna, yang sekarang booster dosis 3 mulai di launching itu Pfizer kira-kira dan AstraZeneca, biarpun kau sudah berlapis-lapis, tapi kau lengah dengan protokol kesehatan, utamanya masker, orang udah bilang di situ nggak ancur. Kira-kira begitu. Oke, berarti tetap ya kembali seperti tadi, kalau bisa dibilang penyintas itu tetap kena, semua orang punya potensi untuk kena, cuma balik lagi meminimalisir gejala, tingkat keparahan gejalanya itu, karena dia sudah punya kekebalan tubuh yang penyintas tadi ya, Dok. Mumpung ingat. Silakan. Tahu kan ya, mantel, ponco, payung. Iya. Saya selalu menyederhanakan perumpamannya begini. Payung, ponco atau jas hujan. Cocokologinya ya. Iya, kira-kira begitu. Biar masuk ringan, ringan dicerna, kira-kira begitu. Mudah dimengerti. Payung, ponco, jas hujan itu tidak bisa menghentikan hujan. Dia tidak bisa menghentikan hujan. Tapi ketika hujan, kita bisa terlindung dari basah. Oh, oke. Nah, vaksin, penyintas itu tidak bisa menghentikan pandemi. Tapi kalau virus masuk, minimal kita terhindar nyaman. Kalaupun nanti ada gejala ringan. Nah, kira-kira begitu. Mudah dimengerti ya. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Nah, kalau soal masih tentang si Omikron ini, itu kemarin kalau misalnya ditanya tingkat keparahan, banyak yang bertanya bagaimana tingkat parahnya dibanding yang Delta sebelumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini sangat susah atau bahkan tidak sama sekali terdeteksi lewat PCR. Apakah benar seperti itu, Dok? Iya, jadi begini. Kalau Delta kita kan pemeriksaan melalui antigen. Kalau kita mau lihat jenisnya lebih detail lagi, kita lakukan pemeriksaan PCR. Nah, memang PCR yang sekarang tidak spesifik bisa mendeteksi Omikron, sehingga beberapa sampel harus kita masih kirim ke Jakarta, kira-kira begitu. Tapi dari segi potensi penularan sama secara umum, cuma memang kalau virulensinya, tingkat penularannya gitu, penularannya ini dalam beberapa data Omikron lebih cepat. Artinya ketika dia sama-sama dengan Delta memaparkan diri kira-kira begitu, maka dalam satu ketika, dalam limit waktu tertentu, ini lebih luas orang-orang yang terinfeksi oleh Omikron. Nah, sementara yang Delta itu tidak secepat ini. Nah, tidak secepat ini. Padahal kalau mau dipikir, harusnya dia lebih lambat karena orang-orang rata-rata sudah divaksin. Nah, ini yang kemudian membuat Omikron sedikit lebih viral. Dia lebih cepat walaupun dalam kondisi orang sudah tervaksin. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah ini sedikit banyak yang orang tanyakan soal Omikron ya. Mudah-mudahan sudah terjawab lah, Dok ya. Karena itu pada dasarnya Omikron ini masih sama juga. Cuma dia punya ciri khas tersendiri. Oke, kita menyusulkan sedikit pokok pembicaraan, Dokter. Kita masuk ke kalau COVID ini banyaklah anggapan-anggapan terutama masyarakat. Sebenarnya bukan cuma masyarakat Buol sih. Se-Indonesia bahkan mendunia ini itu banyak menimbulkan isu-isu, asumsi, paradigma atau pola pikir masyarakat tentang COVID, terutama
penanganan COVID ya lari-larinya ke pemerintah. Siap. Iya, kebetulan di sini sudah hadir juru bicaranya Satgas COVID. Jadi ganti baju gitu. Harusnya baju saya berlapis-lapis tadi sebagai pribadi, sebagai juru bicara. Gitu. Harusnya pakai ini ya. Apa kalau lagi turun lapangan? Iya, kita ada seragamnya ya. Rompi. Kita ganti kepribadian. Oke, baik. Nah, di sini Dok sudah banyak yang beberapa hal yang kita himpun. Nah, kebetulan ini kan momennya mendekati Ramadan. Siap. Dan keadaan di lapangan adalah di mana akhir-akhir ini kita sudah digemparkan dengan diaktifkan kembali protokol kesehatan. Siap. Sudah lebih ketat. Kemudian ada bahkan di Buol baru-baru ini sudah sampai juga edaran gubernur untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Siap. Nah, pertanyaannya dari masyarakat banyak yang bilang kenapa nanti dekat Ramadan sampai datang pernyataan bahwa salah satu tanda Ramadan adalah bukan sirup marjan lagi banyak iklannya di TV tapi tandanya adalah datang lagi si COVID ini. Padahal kemarin kan ada Imlek tidak ada, tahun baru tidak ada, Natal tidak ada. Ada mungkin tapi tidak seketat ini. Tidak ada PPKM begitu. Bahkan kemarin kan sempat ya Pemkab lagi Nataru ya liburan family gathering ya. Oh siap. Oke, ini sekalian merangkali ya yang lagi banyak orang lihat karena kalau di video yang beredar entah bagaimana kembali beredar videonya. Saya kan kenapa nanya? Iya. Karena dokter ini kan ya itu jubirnya tadi. Jadi ketika kita tahu bahwa dokter yang menjadi tameng di mana-mana mensosialisasikan jaga jarak, prokes dan lain-lain. Nah, beredar video itu, Dok. Siap. Itu kenapa? Pertanyaan sebelum kita masuk ke Ramadan ya, teman-teman. Itu kenapa atau bagaimana sih bisa terjadi video-video itu dalam momen apa itu sebenarnya? Iya, benar sekali. Dapat saya jelaskan. Memang kita dari Satgas maupun dari pemerintah daerah itu sudah kita klarifikasi, sudah kita jelaskan. Bahkan sejak awal sudah disonding oleh Kominfo ya, karena ini acara murni pemerintah daerah. Memang di momentum tahun baru ya, tanggal 3 Januari. Waktu itu 3 Januari kita lakukan Executive Family Gathering. Intinya sebenarnya kita lagi mencari momentum untuk sejenak relax dari 2 tahun kungkungan kita berjibaku dengan COVID ya, kira-kira begitu. Tentu kita juga tidak sembarang menetapkan momentum. Kita harus lihat juga situasi dan kondisi. Misalnya ada Imendagri yang memberlakukan pembatasan saat Nataru dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari kira-kira. Kemudian yang kedua, kita juga sadar dalam kondisi COVID masih belum ada tanda-tanda melandai, ya rencana-rencana itu kita tunda. Nah, di momentum Executive Family Gathering itu minimal ada 3 dasar yang kemudian kita memberanikan diri untuk mengerjakan. Yang pertama, ini acara internal pegawai negeri sipil, di mana 92 atau 93% pesertanya yang dari kabupaten kita mobilisasi ke sana. Sebenarnya tidak vakum kita di jam kerja dan kita melakukan mobile government. Jadi pelayanan tetap jalan, cuman berpindah fokus ke Palele kira-kira begitu. Nah, di saat itu pesertanya ASN umumnya peserta ASN dan itu persyaratannya ditetapkan harus sudah vaksin 2 kali. Oh, dosis 2. Dosis 2. Okay. Kemudian di portal masuk kita bekerja sama dengan perhubungan untuk melacak orang masuk dengan pemeriksaan antigen. Okay. Nah, kemudian yang ketiga lagi saat dilaksanakan Buol waktu itu zero COVID. Sama sekali karena hari Jumat, seingat saya Jumat tanggal 31 Desember pasien terakhir yang isolasi mandiri itu dinyatakan sembuh. Dan memang mulai tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari memang Buol zero COVID. Kalau hubungannya dengan vaksinasi kan kita termasuk yang kedua tertinggi waktu itu. Di mana tanggal 31 Desember harusnya semua kabupaten berada di angka 70% capaian vaksinasi. Kita sudah di angka 77% ya. Kita sudah ada di angka 77,93%. Artinya tidak berbangga ya bahwa kita ini tertinggi capaiannya sampai dengan akhir tahun. Nah, dengan dasar-dasar itulah kemudian kita mencoba tetap dengan protokol kesehatan. Ya, cuma namanya juga mengelola orang ribuan seperti begitu. Untuk masing-masing
tidak larut dalam euforia itu sepertinya berat ya. Sementara kita dari kepanitiaan sangat terbatas. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa terima kasih ya, terima kasih kepada siapapun yang mengambil gambar tersebut, karena banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari momentum itu. Termasuk seandainya ada kesempatan untuk klarifikasi sebelum diposting dan lain-lain, sangat minim informasi dengan durasi 22 detik mengcover kegiatan kita selama 2 hari, kan kira-kira begitu. Ada banyak variasi kegiatan positif yang mungkin bisa dibantu publish. Di samping kami akui mengendalikan sekian banyak orang memang sulit. Susah. Nah, disinilah kemudian pertanyaannya yang masuk ya, PPKM, lockdown dan lain-lain. Kalau kegiatannya indoor bisa kita kendalikan, yang tidak sesuai prokes kita keluarkan. Tapi di ruang terbuka seperti begitu, masuk di area publik, di sini tingkat kesulitannya. Dan itu autokorektif buat kami. Terima kasih. Oke. Berarti kegiatan tersebut itu bukan semata-mata langsung laksanakan, tapi sudah direncanakan lama, ya, cuma bukan, ditunda. Saya klarifikasi ya, bukan spontanitas. Itu direncanakan beberapa bulan sebelumnya dengan tetap taat dengan indikator. Oke, berarti memang sudah direncanakan. Cuma posisi yang di video itu lagi kegiatan apa itu, Dok? Senam pagi ya atau? Bukan, pagi itu kita kan ada outbound training ya, session kedua. Jadi di outbound training itu saya sebagai master of training. Oke. Nah, kalau dibilang saya tidak pakai masker, tangan saya jelas menggunakan masker. Cuma dalam posisi saya sebagai MC itu saya buka supaya suara saya lebih jelas mungkin. Saya sampaikan kepada siapapun yang posting dan mengkomen bahwa saat itu kita lagi memegang masker. Kemudian yang kedua, posisi saya sebagai MC. Nah, sebagai MC pemandu acara yang kegiatan dalam tanda kutip joget-jogetnya itu bagian daripada panduan pendukung dalam games yang kami mainkan. Kita main games bagaimana membangkitkan kepedulian dengan model badai gelombang, itu nama gamesnya. Itu games pembuka di Family Gathering Season 2. Kira-kira begitu. Nah, cuman kan video tanpa komen, semuanya bebas memberikan asumsi. Betul, terima kasih. Tapi orang yang di TKP paham. 22 detik momentum pengambilan gambar itu dengan hadirnya di lokasi itu tidak ada apa-apanya. Kira-kira begitu. Sip. Artinya dengan judgementnya warga hanya melihat dari 22 detik itu, ya biarkanlah. Maksudnya kita mau klarifikasi juga yang dilihat hanya ibaratnya secuil. Jadi biarkanlah orang artinya ada pembelajaran juga ya. Saya selalu mengambil sisi positifnya, walaupun sakit ya, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas seluruh kritikannya. Bukan juga blunder. Kami mengambil pelajaran dengan sisi positifnya. Gak apa-apa, terima kasih masyarakat yang sudah memberikan perhatian, walaupun dalam bentuk yang seperti itu. Tetap terima kasih. Oke, Pak silakan sambil minum Pak. Siap. Oke,